Masjid Agung Syekh Zayed. Tokoh besar yang berperan dalam pencetusan ide membuat masjid ini adalah Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan, seorang tokoh nasional Uni Emirat Arab sekaligus pendiri negara Uni Emirat Arab. Masjid megah yang berdiri di tengah kota Abu Dhabi ini terinspirasi arsitektur Mughal dan Maroko. Memiliki 82 kubah yang dihiasi batu pualam putih bergaya Maroko. Pelataran yang berada di tengahnya sama seperti Masjid Badshahi di Lahore, Pakistan yang bergaya Mughal. Luas masjid ini setara dengan 5 lapangan sepak bola, yaitu 22.412 meter persegi dan dapat menampung 40.960 jamaah. Di sekeliling masjid dibangun kolam seluas 7.874 meter persegi untuk membuat pantulan bayangan masjid yang sangat menakjubkan di malam hari. Pintu utama masjid ini dibuat dari bahan kaca yang beratnya mencapai 2,2 ton. Ketika memasuki aula utama, pengunjung akan melihat karpet rajutan tangan terbesar di dunia karya Dr. Ali Haliki. Selain itu, masjid ini juga memiliki 7 lampu gantung berlapis emas 24 karat, dan salah satunya adalah yang terbesar di dunia. Masjid Agung Syekh Zayed ini adalah masjid terbesar ketiga di dunia, dan pembangunannya membutuhkan waktu 12 tahun. Masjid Syekh Lutfullah. Masjid ini berdiri di sisi timur lapangan Nash-i-Jahan Isfahan, Iran. Masjid dengan arsitektur Islam Persia ini dibangun atas perintah Raja Safawi kelima, yaitu Syekh Abbas Agung. Membutuhkan waktu 16 tahun untuk membangun masjid indah ini, dimulai pada tahun 1603 hingga tahun 1619. Masjid ini dibangun sebagai dedikasi untuk Syekh Lutfullah yang merupakan ilmuwan Islam yang dihormati dan meninggal pada tahun 1622. Selain itu, beliau juga adalah mertua dari Syekh Abbas Agung. Masjid Syekh Lutfullah ini jika kita lihat dari kejauhan akan tampak kubah yang tidak berada dalam satu garis lurus dengan pintu masjid. Sehingga sang arsitek pun harus membuat lorong berbentuk L untuk menghubungkan pintu masuk dan tempat sholat yang berada tepat di bawah kubah. Keunikan lain dari masjid ini adalah ubin yang menghiasi Masjid Syekh Lutfullah ini sengaja dibuat asimetris, sebagai perlambangan ketidaksempurnaan manusia. Masjid Sultan Ahmed. Masjid Sultan Ahmed atau yang biasa dikenal dengan nama Masjid Biru karena interiornya yang berwarna biru ini, berdiri megah di kota Istanbul, Turki. Masjid yang dibangun atas perintah Sultan Ahmed I pada tahun 1609 dan 1616 ini, memiliki 1 kubah besar, 8 kubah kecil, 260 jendela kaca patri, dan 6 menara megah. Saat pertama kali dibangun, 6 menara tersebut kabarnya mendapatkan kritikan tajam, karena pada saat itu, Masjidil Haram adalah satu-satunya masjid yang memiliki 6 menara. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Sultan Ahmed I pun menyumbangkan biaya untuk pembangunan menara ke-7 Masjidil Haram. Banyak wisatawan datang ke masjid ini untuk sekedar berwisata, untuk menikmati keindahan interior maupun keindahan bangunan, dan ada juga yang sengaja datang untuk beribadah di masjid ini. Masjid Hasan II. Masjid yang disebut sebagai masjid terbesar kedua di dunia ini setelah Masjidil Haram di Mekah, berada di Casablanca, Maroko. Dibangun pada tahun 1986 hingga 1993 dengan arsitek yang berasal dari Prancis yaitu Michel Pinceu, masjid ini dapat menampung 25.000 orang dan bagian pelatarannya mampu menampung 80.000 jamaah. Masjid ini memiliki menara tertinggi di dunia yaitu 210 meter. Pada malam hari Masjid Hasan II menampilkan nuansa yang berbeda. Teknologi cahaya diterapkan untuk menghiasi masjid ini terlihat begitu menawan. Hal ini pula yang menjadikan Masjid Hasan II sebagai kebanggaan masyarakat Maroko. Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah sebuah masjid di pusat kota Mekah dengan luas 356.800 meter persegi dan kemampuan menampung jamaah sebanyak 820.000 jamaah pada musim haji, membuat Masjidil Haram yang dibangun mengelilingi Ka'bah ini menjadi masjid terbesar di dunia. Adanya Ka'bah yang menjadi kiblat umat muslim di dalam Masjidil Haram membuatnya menjadi salah satu masjid suci bagi umat muslim.
Toilet dan tempat wudhu untuk pria dan wanita dibangun secara terpisah dengan luas keseluruhan 14.000 meter persegi. Desainnya pun tidak kalah indahnya dengan bangunan masjid. Sedangkan untuk mengatur lalu lintas yang padat di kawasan Masjidil Haram, pemerintah pun membangun terowongan bawah tanah untuk kendaraan sepanjang 1.500 meter yang dilengkapi dengan 4 terminal, sistem pencahayaan, pengaturan udara, dan CCTV.